Halo, kembali lagi bersama Sir dalam pembahasan soal OSN SMP 2024. Nah, kali ini kita akan membahas soal berikutnya yang berkaitan tentang faktor. Nah, di sini adik-adik tahu nggak faktor itu apa? Jadi, faktor itu adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan, ya. Misalkan, intinya seperti ya, bilangan yang habis membagi sebuah bilangan. 4 itu habis dibagi 1, habis dibagi 2, habis dibagi 4, ya kan? Berikutnya 6. 6 habis dibagi 1, habis dibagi 2, habis dibagi 3, habis dibagi 6, ya. 4 dan 5 nggak bisa, ya kan? Nggak bisa 4 membagi 6 membagi 4, 6 dibagi 4 sisa 2, 5 dibagi 4 sisa 1. Nah, tapi kalau 6 dibagi 6 sisa 0, yaitu 1 hasilnya, ya. Nah, kalau gitu gimana 2024? Caranya kita faktorkan dulu, ya. Bisa menggunakan form faktor. Ya, pertama kita coba dari angka 2 dulu. 2024 dibagi 2 yaitu 1012. Oke. Dibagi 2 lagi hasilnya adalah 506. Ya. Dibagi 2 lagi masih bisa. Hasilnya adalah 253. Nah, selanjutnya berapa lagi? Karena di sini bilang ganjil, nggak mungkin bisa dibagi 2, ya. Terus dia juga nggak bisa dibagi 3. Nanti saya kasih tahu caranya, ya. Tapi jangan sekarang. Dibagi 5 juga tidak bisa, ya. Oh ya, kenapa sebutkan angka-angka 2, 3, 5, 7? Kenapa enggak 4? Ya, karena yang di sini ini adalah bilangan prima. Jadi form faktor ini adalah melihat atau melis, ya, apa aja faktor prima dari 2024. Nah, nanti ini akan kita pakai, ya, untuk mencari tadi seluruh faktor dari 2024 itu ada berapa jumlahnya. Nanti ada rumusnya, ya. Oke, kita lanjut lagi. 2 tidak bisa lagi, 3 juga tidak bisa lagi, 5 juga tidak bisa lagi karena belakangnya harus 5, ya. Kalau nggak 5, 0 itu, ya. 7 juga tidak bisa, ya. Lalu bilangan prima selanjutnya adalah 11. Nah, 11 bisa. Berapa? 23. Nah, karena ini sudah prima, ya, maka otomatis kita stop, ya. Kalau tadi nih 2012 ini kan bukan bilangan prima, jadi masih kita lanjut. Tapi kalau dia hasilnya sudah bilangan prima juga, ya, yaitu 23, maka sudah tidak ada lagi yang harus kita cari, ya. Sudah sampai sini aja. Berarti faktor prima dari 2024, ya, faktor prima dari 2024 adalah 2 pangkat 3 dikali 11 dikali 23. Ini adalah faktor prima dari 2024. Nah, untuk mencari jumlah faktornya ada rumus cepatnya, ya, rumus cepatnya. Yaitu kita lihat pangkatnya. Kita lihat pangkat dari masing-masing faktor primanya. Ini berapa pangkatnya? 3. Ini pangkatnya 1. Ini pangkatnya 1. Maka kita tinggal jumlahkan, ya, ditambah 1. Jadi faktor primanya itu ditambahkan 1. 3 ditambah 1, 1 ditambah 1,
1 ditambah 1. Ya. Seperti ini. Nah, ini dapat dari mana? Nanti saya akan kasih screenshot rumusnya ya. Nah, tapi seperti ini cara menghitungnya. Nah, setelah itu kita tinggal tambahkan 4 ya dikali 2 sama dengan 16. Nah, ini adalah rumus cepatnya, rumus singkatnya ya. Ingat aja, pangkatnya itu ditambahkan 1 ya. Dan semua faktor primanya itu ditambahkan ya. Ininya ditambah 1 baru dikalikan ya. Nah, mungkin ada yang masih dapat dari mana rumusnya, tapi kita coba dulu ya. Misalkan 8 atau yang sederhana dulu 6. Tadi 6 ada faktornya ada berapa? 4. Kita arahkan dulu seperti ini. 2 dan 3. Berarti faktor primanya itu adalah 2 pangkat 1, 3 pangkat 1. Ya, ini adalah faktor primanya. Kita tambahkan aja ininya. Ini berapa? 1 tambah 1, 1 tambah 1. Jadinya 2 kali 2, 4. Benar kan 4? Nanti terbukti. Coba kita lagi 8. 8 itu 2, 4, 2, 2. Nah, faktor primanya cuma 2 nih. Faktor primanya itu, maksudnya cuma 1 ya, yaitu angka 2. 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3. Berarti kita tambahkan 3 ini ditambah 1 sama dengan 4. Berarti faktor primanya ada 4. Benar nggak? Coba kita coba ya. 8 itu yang pasti 1 dengan 8. Lalu 2 dengan 4. Selebihnya ada nggak? Nggak ada lagi kan? Berarti pas benar nih, jumlahnya adalah 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti terbukti kan rumusnya? Sekarang kita coba yang lebih susah lagi ya untuk membuktikannya. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Kita coba dengan angka ini sudah juga hapus. Kita coba dengan angka 72. 72 lumayan sulit nih. Ya. Kalau kita gunakan rumus ini, berarti kita cari dulu ya pohon faktornya. 72, 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3 ya. Terakhirnya bilang prima. Nah, faktor primanya itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Berarti 3 tambah 1. Ingat, pangkatnya aja yang dijumlahkan. 2 tambah 1. Jadinya 4 dikali 3 yaitu 12. Berarti ada 12 nih faktor dari 72. Ingat ya. Oke. Diingat dulu, ini saya amankan dulu ya. Karena ini yang tadi soal pembahasan tadi. Ini agak melenceng sedikit supaya kalian bisa mempercayai ya rumus tadi ya. Oke. 12. Kita coba. Faktor dari 72 itu adalah 1 dengan 72. 2 dengan 36. 3 dengan 24. Oke. Ini agak kurang kanan ya. 72, 36, 24. Lalu 4 dengan 18. Oke.
5 nggak bisa, 6. 6 dengan 12. Ada lagi? 7 nggak bisa, 8. Oh ya, 8 masih bisa nih. 8 dengan 9. Aduh, tidak muat lagi. Ya, 8 dengan 9. Gak apa-apa ya. Nah, kan sudah sampai sini ya, udah berdekatan, jadi diantaranya nggak ada lagi. Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 faktor. Nah, benar berarti kan? Terbukti kan rumus tadi. Nah, jadi seperti itu ya. Kalian cari dulu faktor prima dari sebuah bilangan tersebut yang menggunakan pola faktor. Lalu tulis seperti ini ya. Kalian jabarkan faktornya ya dalam bentuk seperti ini, FB. Lalu kalian jumlahkan pangkatnya. Sebelum dikalikan pangkatnya. Tapi sebelum dikalikan, tambahkan 1 dulu ya pangkatnya. Tambahkan 1 baru dikalikan. Nah, sampai sini sudah paham kan mengenai faktor. Berarti kita udah dapet nih jumlah faktor dari 16, jumlah faktor serbuan JF aja ya. Jumlah faktor dari 2024 adalah 16. Nah, jadi benar nggak 16 jawabannya? Salah, karena kita masih mencari yang lebih besar dari akar 2024. Nah, akar 2024 ini berapa sih sebenarnya? Nah, ini sorry tadi ada kesalahan teknis, jadi saya akan lanjutkan lagi ya pembahasan soal yang tadi. Tadi terakhir kita sampai di sini ya. Jumlah faktor dari 2024 adalah 16. Nah, sekarang kita mau nyari jumlah faktor yang lebih besar dari akar 2024. Nah, pertanyaannya adalah perlu nggak kita cari akar 2024 berapa? Kan? Kita tahu bahwa 2024 itu akarnya tidak ada atau bukan bilangan bulat lah istilahnya ya, akarnya itu. Jadi berapa? Kalau di kalkulator mungkin kalian bisa ya mengerjakan akar dari 2024 berapa? 44 sekian lah pokoknya, atau 45 sekian. Nah, tapi sebenarnya kalian nggak perlu mencari akar 2024 itu ya. Kalian hanya perlu tahu satu hal mengenai ini jumlah faktor ini ya. Nanti bisa kalian coba-coba di rumah atau buktikan di rumah jumlah bilangan yang memiliki jumlah faktor ganjil merupakan bilangan kuadrat. Bilangan yang memiliki jumlah faktor ganjil merupakan bilangan kuadrat. Tahu dari mana, Sir? Iya, bisa kalian cari ya, tapi saya akan coba kasih contohnya ya. Contohnya adalah 4. 4 itu bilangan kuadrat kan? 2 pangkat 2. Jumlah faktornya ada 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Berarti berapa? Ada 3. Ya, karena ada 3, ini bilangan ganjil. Kita coba deh 64. 64 bilangan kuadrat juga kan? 8 pangkat 2. Pakai ini aja ya, faktor prima tadi. Rumus faktor prima 2 pangkat 6 ya kan, berarti menjadi 6 tambah 1. Ingat tadi ya, 6 tambah 1 jadinya berapa? Ada 7 ya.
Coba 2025 ya. 2025 ini kalau diakarin itu adalah 45 kuadrat. Ya, 45 kuadrat. Saya juga udah mencari faktor primanya itu 3 pangkat 3 pangkat 2 sebentar ya. 3 pangkat 4 5 pangkat 2. Ini ya, kali 3 pangkat 4 5 pangkat 2. Berapa? 4 tambah 1 2 tambah 1. 5 kali 3 adalah ada 15. Sip, ganjil juga. Jadi bilangan faktor bilangan yang memiliki jumlah faktor ganjil itu merupakan bilangan kuadrat, ya. Nah, yang menariknya lagi, kalau kalian lihat, ini mirip-mirip kayak median, paham kan? Median kan? Nah, median dari 3 berapa? Ya, berarti data ke 2. Nah, data kedua ini atau faktor keduanya itu merupakan akar kuadrat dari bilangan 4 ini, ya. Begitu. Jadi kalau misalkan saya punya 2025 15 ya, berarti suku ke atau faktor ke 8. Kapan cara mencari median? 15 tambah 1 dibagi 2 itu adalah mediannya 8. Nah, faktor ke-8 faktor ke-8 dari 2025 susunannya ya, dari 1 terus 3 dan seterusnya, itu adalah 45 akarnya dari 2025 ini, ya. Bisa kalian tes sendiri ya. Kalian coba di rumah 2025 faktornya berapa aja, ya pasti ada 15 dan faktor ke-8-nya adalah 45. Jadi seperti itu. Nah, gimana kalau dia jumlahnya bilangan ganjil, bilangan genap? Nah, kalau bilangan genap sama seperti median juga. Kalau bilangan genap kan misalkan ada 4, ya, ada 4 data. Nilai tengahnya ada di mana? Ada di antara sini. Berarti akarnya itu ada di sini, ya. Akar dari buat 8 tadi ya. Ya, 8. 8 kan akarnya ada 4 ya. 1 2 4 8. Nah, jadi kalau kalian hitung akar 8 itu sekitar 3,3 ya, sekitar antara 2 dan 4. Jadi akar 8 itu adalah di antara 2 sama 4. Yaitu berapa? 2 akar 2. 2 akar 2 ya kan? 2 akar 2 itu di sini, di antara 2 dan 4. Nah, begitu juga tadi akar 2024. Akar 2024 ya. Berarti yang dicari itu adalah pertengahan dari 16 ini, data jumlah faktor ke-16 ini. Yaitu ada berapa tadi? Kalau median dari bilangan ganjil bilangan genap yaitu ada di 8 dan 9. Ini faktor ke-8 sama faktor ke-9. Nah, akar 2024 itu ada di sini. Ya. Akar dari 2024 itu ada di sini. Ya. Nah, saya kasih tahu aja ya, faktor ke-8 itu adalah 44. Sedangkan faktor ke-9 itu adalah 46. 44 kali 46 2024. Ya. Jadi faktor akarnya itu ada di antara 44 dan 46. Ya.
Jadi sebenarnya itu kalian bisa mencari akar tuh dari sini ya. Mencari dari faktor prima tersebut ya. Nah, berarti faktor ke-8 dan ke-9. Karena jumlahnya tadi ada 16 kan? Nah, jadi kalian bisa tahu nih, karena faktor ke akar 2024 itu ada di sini, berarti yang lebih besar dari 2024 sorry ya, ada ke arah kanan kan, dari faktor ke-9 sampai faktor ke-16. Jadi ada berapa? 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hitam. Sorry. Jadi ada 16 ya. Oh, ada 8 ya, ada 8. Sorry. Ada 8. Jadi jumlah faktor yang lebih besar dari akar 2024 ada 8 ya kan, jumlahnya di sini ada 8 kan. Sini juga ada 8. Dari faktor 1 sampai faktor 8 ke 8, faktor 9 sampai faktor 16 ada 8. Dengan faktor 8 itu 44, faktor 9 ada 46. Faktor 1 itu 1, faktor ke-16 yaitu bilangannya itu sendiri yaitu 2024. Nah, berarti ada 8. Nah, kalau nanti ada pertanyaan seperti tadi, lihat dulu apakah dia bilangan kuadrat atau enggak. Kalau bukan bilangan kuadrat, berarti tinggal dibagi 2 aja yang lebih besar ya, lebih besar dari bilangan tersebut. Itu 16 dibagi 2 ada 8. Nah, ini hasilnya. Oke. Tapi yang paling sering kalian ingat itu nih, bilangan yang memiliki jumlah faktor ganjil merupakan bilangan kuadrat. Jadi silahkan diingat-ingat, dipelajari lagi ya. Bahkan kalian bisa mencari nih berapa kuadrat dari sebuah bilangan ya, atau mencari bilangan-bilangan kuadrat bisa kalian gunakan ini ya, faktor ganjil ini. Oke? Kalau gitu kita sampai jumpa ke soal berikutnya.